Kalau saja malam itu hujan tidak turun, mungkin Bu Ratri tidak akan berteduh di bawah atap parkiran motor kampus. Dan kalau saja Arga tidak lupa membawa jas hujan, mungkin mereka berdua tidak akan berdiri berdekatan sambil menahan degup jantung yang terasa terlalu keras untuk ukuran dua orang yang seharusnya hanya saling mengenal sebagai dosen dan mahasiswa. Tapi hujan turun, dan di bawah hujan itu, batas antara etika dan hasrat mulai kabur. Ratri Astasari, dosen muda di Fakultas Sastra Universitas Surabaya. Usianya 34 tahun, dikenal cerdas, elegan, dan tegas. Memiliki masa lalu rumit dengan pernikahan yang gagal dan trauma emosional yang belum benar-benar sembuh. Namun, di balik sikap profesionalnya, Ratri menyimpan sisi lembut dan keinginan untuk kembali merasa hidup. Arga Prasetya, mahasiswa tingkat akhir jurusan Sastra Indonesia. Umurnya 22 tahun, cowok Surabaya asli yang cuek tapi peka, senang menulis puisi dan sering menjadi pusat perhatian karena karismanya. Ia punya pesona santai yang membuat orang mudah merasa nyaman di dekatnya, termasuk Bu Ratri. Dina, sahabat dekat Bu Ratri, sesama dosen yang curiga akan kedekatan antara Ratri dan Arga. Sering jadi suara akal sehat dalam hidup Ratri. Wawan, teman satu angkatan Arga, tahu lebih banyak dari yang seharusnya dan mulai mempermainkan informasi itu demi kepentingannya sendiri. Bu Ratri awalnya hanya menganggap Arga sebagai mahasiswa biasa, mungkin sedikit terlalu santai, tapi tulisan-tulisannya punya daya yang kuat. Puisinya pernah membuat Ratri meneteskan air mata, dan itu sudah cukup untuk membuatnya ingin tahu lebih dalam siapa sebenarnya cowok ini. Pertemuan mereka semakin sering, dari sekadar revisi tugas akhir menjadi obrolan panjang di perpustakaan. Kemudian makan siang bareng kebetulan saat jam kosong. Hingga akhirnya malam itu hujan memaksa mereka berdiri terlalu dekat dan mata mereka bicara lebih jujur dari bibir mereka yang masih mencoba menyangkal. "Kenapa kamu ngelihatin saya begitu, Bu?" tanya Arga pelan sambil tetap menatap mata Ratri. "Saya dosen kamu, Arga," jawab Ratri suaranya bergetar. "Tapi malam ini kayaknya kita bukan siapa-siapa." Dan seperti semua cerita asmara terlarang lainnya, perasaan itu tumbuh di tempat yang tak semestinya, di ruang kosong antara etika dan keinginan, antara peran dan manusia. Mereka tahu risikonya, tapi mereka juga tahu kadang hidup butuh keputusan yang tidak masuk akal. Apalagi kalau keputusan itu datang dari rasa yang tidak bisa lagi diabaikan. Ratri tidak menjawab. Ia hanya menunduk sebentar, lalu menatap Arga lagi dengan pandangan yang tak bisa dia sembunyikan. Pandangan seorang perempuan yang sudah terlalu lama menahan diri. Hujan masih turun, membasahi pinggir sepatunya, tapi entah kenapa, tubuhnya terasa panas. Arga mendekat setengah langkah. Jarak mereka kini tinggal sehelaan napas. "Kita nggak harus lakuin apa-apa malam ini," katanya pelan. "Tapi aku cuma pengen kamu tahu, kalau setiap kali kamu ngebacain puisiku di kelas, aku nulis itu buat kamu." Digri Ratri nyaris tak bisa mengatur napasnya. Ia melangkah mundur, bukan karena takut, tapi karena pikirannya sedang menjerit, meminta logika kembali. "Arga, kamu harus hati-hati sama apa yang kamu rasain," katanya akhirnya. "Saya ini bukan tempat yang aman." Arga mengangguk, tapi senyumnya tidak hilang. "Justru karena itu saya berhenti nyari tempat aman, Bu. Saya nyari tempat yang jujur." Hari-hari berikutnya, kelas terasa lebih sunyi dari biasanya. Ratri menjaga jarak. Ia memotong diskusi lebih cepat. Tak lagi memberi komentar panjang pada tulisan Arga. Tapi Arga tidak berhenti menulis. Ia justru semakin liar menumpahkan emosi di bait-baitnya. Puisi-puisinya makin personal, makin tajam, seolah ditujukan untuk menusuk hati yang selama ini bersembunyi di balik blazer dosen dan layar proyektor kelas.
Sampai suatu hari, saat Ratri sedang sendirian di ruang dosen, sebuah amplop coklat tipis tergelincir di bawah pintu. Isinya, puisi, tulisan tangan Arga. Aku bukan ingin kau pilih aku cuma ingin kau berhenti berpura-pura. Karena setiap selamat pagi Bu yang kau balas setengah senyum, itu lebih menyakitkan dari penolakan. Ratri membaca bait itu 3 kali. Tangannya gemetar. Ia menutup puisi itu perlahan, lalu berdiri dan meraih kunci motornya. Dia tahu Arga akan ada di pojokan lantai 3, tempat biasa dia duduk diam sambil ngetik di laptop bututnya. Dan benar, Arga ada di sana, sendiri, seolah memang menunggu. "Ngapain kamu kirim puisi itu?" tanya Ratri tanpa basa-basi. Arga memandangnya lama, lalu berdiri. "Karena saya tahu kamu nggak akan pernah datang kalau saya nggak maksa kamu buat ngerasa. Kamu gila. Bisa jadi, tapi saya yakin kamu juga ngerasa." Sunyi, hanya suara kipas angin tua di lorong yang terdengar. Ratri ingin menyangkal, ingin bilang bahwa semua ini salah, bahwa dia dosennya dan Arga mahasiswanya. Tapi lidahnya keluh. Tatapan Arga terlalu jujur untuk dibantah. "Aku nggak minta hubungan, nggak minta status," lanjut Arga. "Aku cuma pengen kita berhenti pura-pura nggak ada apa-apa." Dan saat itu Ratri menyerah. Bukan pada Arga, tapi pada dirinya sendiri. Ia menurunkan tembok yang selama ini dia bangun. Ia mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh batas, ia mencium seseorang yang tak seharusnya ia cium. Di pojokan sunyi, di lantai tua, di kampus, tempat ia seharusnya jadi panutan. Namun, justru di sanalah ia merasa paling hidup. Dan dari situ, semuanya mulai berubah. Jam-jam kosong yang dulu diisi dengan sunyi, kini jadi ruang-ruang kecil untuk bertemu diam-diam. Kode-kode halus di kelas, chat larut malam yang awalnya soal revisi, tapi berakhir dengan suara nafas yang berat di telepon. Tapi tidak ada rahasia yang selamanya bisa tersembunyi. Terutama di kampus yang dindingnya lebih suka bicara daripada mendengar. Dina mulai mencurigai, Wawan mulai menyebar rumor, dan Arga mulai kehilangan fokus di tugas akhirnya. Sementara itu, Ratri berdiri di tengah badai yang ia buat sendiri, antara kehormatan sebagai dosen dan perasaan yang membuatnya merasa muda lagi, hidup lagi. Dan malam itu, saat kampus mulai sepi dan hanya suara jangkrik terdengar dari taman kecil di sebelah gedung rektorat, Ratri dan Arga kembali bertemu. Kali ini tanpa kata-kata. Hanya tatapan yang bicara, tatapan yang tahu bahwa semua ini, cepat atau lambat, akan terbakar oleh kenyataan. Tapi malam itu, mereka masih memilih untuk saling menyalahkan. Malam itu, Arga menunggu di taman belakang kampus. Tempat yang tidak banyak orang tahu, tempat yang hanya mereka berdua anggap sebagai ruang rahasia. Ia duduk di bangku panjang dekat pohon flamboyan, mengenakan jaket hitam dan celana jeans yang sudah mulai pudar warnanya. Tangannya sibuk menggenggam kertas, puisi baru yang belum sempat ia kirimkan. Lampu taman berpendar lembut, menyinari wajahnya yang terlihat lebih dewasa dari usianya. Angin membawa aroma rumput basah dan suara jangkrik menyanyikan ketegangan. Tak lama, langkah berderap mendekat. Ratri datang. Bukan dengan blus formal seperti biasanya, tapi dengan hoodie abu-abu dan celana panjang longgar. Rambutnya digerai dan raut wajahnya lelah. Tapi matanya masih sama, masih menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan dengan suara. "Kamu yakin mau begini terus?" Ratri duduk di samping Arga, menjaga jarak beberapa sentimeter. Arga tak langsung menjawab. Ia membuka lipatan puisinya, menyerahkannya tanpa berkata apa-apa. Ratri mengambilnya, membaca dalam diam. Di bait terakhir, tangannya berhenti. "Kalau kamu luka karena aku, maka biarkan aku jadi yang pertama menjahitnya, meski dengan jarum rasa bersalah." Ia melipat kertas itu pelan, lalu menoleh pada Arga. "Kamu pikir ini bisa bertahan?" "Enggak,"
jawab Arga jujur. Tapi aku juga nggak yakin bisa mundur. Ratri menghela napas, pelan tapi berat. Saya takut gak, karier saya, reputasi saya, semuanya bisa hancur. Kalau gitu tinggalin aku. Mata mereka bertemu. Sunyi menggantung seperti benang yang nyaris putus. Kamu kira gampang, bisik Ratri. Arga menggeleng pelan. Enggak, tapi kadang yang benar itu nggak selalu nyaman, Bu. Dan yang salah juga nggak selalu layak ditinggalin. Untuk sesaat tak ada suara, lalu Ratri menyandarkan kepala di pundak Arga, diam-diam, seperti seseorang yang kelelahan melawan arus. Arga tak bergerak, membiarkannya ada di sana, hangat, dekat, nyata. Namun saat itulah, dari kejauhan suara kamera ponsel terdengar lirih, klik. Mereka tak menyadarinya, tapi dari balik pohon, Wawan berdiri sambil menatap layar ponselnya. Mulutnya menyeringai kecil, dan di layar itu, potret kebersamaan yang tak seharusnya ada telah terekam sempurna. Besok paginya, Ratri bangun dengan perasaan gelisah. Biasanya, ia cukup pandai mengontrol emosi, bahkan terlalu pandai, kata Dina. Tapi pagi itu, perutnya terasa mual, bukan karena makanan, tapi karena firasat. Firasat yang terbukti benar saat ia membuka email dinas kampus dan menemukan satu pesan tanpa nama pengirim. Subjek, etika dan dosen favorit. Isi, mungkin Bu Ratri bisa menjelaskan ini kepada dekanat sebelum kami yang menyebarkannya. Terlampir satu foto, foto dirinya bersandar di bahu Arga, di bawah flamboyan. Darahnya turun drastis, jari-jarinya dingin. Ia menatap layar cukup lama sampai matanya perih. Sial. Dengan tangan gemetar, ia menutup laptop dan berdiri. Hari itu, kelas jam 10 terasa seperti mimpi buruk. Saat ia masuk, beberapa mahasiswa menunduk, beberapa saling bisik. Arga duduk di barisan belakang. Wajahnya tenang, tapi matanya gelap. Seperti tahu sesuatu sedang menunggu untuk meledak. Dina menemuinya saat jeda kelas. Kamu punya waktu sebentar? Tanyanya serius. Ratri mengangguk pelan dan mengikuti sahabatnya ke ruang dosen. Ini kamu jelasin ke aku aja dulu, Rat. Dina mengunci pintu, lalu meletakkan ponselnya di meja. Foto yang sama terpampang di layarnya. Ratri tak langsung menjawab. Ia duduk, menopang kepala dengan tangan. Itu bukan kayak yang kamu kira. Lalu kayak apa? Kayak dua orang dewasa yang lupa kalau mereka dosen dan mahasiswa? Suara Dina tajam, tapi matanya cemas, bukan marah. Saya nggak ngatur hati saya, Din, dan saya juga tahu ini salah. Tapi saya nggak pura-pura, ucap Ratri lirih. Dina menghela napas, lalu duduk di seberangnya. Rat, aku ngerti. Aku tahu kamu kesepian, kamu butuh merasa hidup lagi. Tapi kamu bukan orang biasa. Kamu dosen panutan perempuan cerdas. Kamu tahu risikonya. Aku tahu, tapi dia bikin aku ngerasa jadi diri sendiri lagi. Dina terdiam, lalu memelankan suaranya. Kamu pikir dia serius? Ratri mengangguk tanpa ragu. Dia lebih jujur dari banyak pria yang pernah aku kenal. Di sisi lain kampus, Arga menerima chat dari Wawan. Dosen pujaan hati ya, keren bro. Tapi kayaknya ini bisa bikin kamu DO. Kalau nggak pintar-pintar mainin narasi. Disusul foto yang sama. Arga menatap layar dengan rahang mengeras. Ia tahu Wawan bukan tipe yang cuma iseng. Ada motif. Dan kalau ia tak bertindak cepat, semua akan lepas kendali. Ia pun berdiri, melangkah cepat ke arah ruang dosen. Tapi langkahnya berhenti ketika melihat Bu Ratri keluar ruangan dengan wajah pucat. Mata mereka bertemu. Bu, panggil Arga. Ratri menggeleng pelan. Jangan bicara di sini. Ia berjalan cepat ke arah tangga darurat. Arga mengejarnya, menyusul hingga ke lantai 4, tempat yang sepi, tempat mereka biasa berbagi sunyi. Seseorang kirim foto itu ke dekanat, kata Ratri pelan. Arga mengepalkan tangan. Saya tahu siapa yang ngelakuin. Dan kamu harus jauhin saya, lanjut Ratri.
Saya akan bilang ini semua salah saya akan lindungin kamu. Jangan. Arga maju selangkah, menatapnya dalam-dalam. Saya yang mulai, saya yang nulis semua puisi itu buat kamu. Saya nggak akan biarin kamu berdiri sendiri. Arga, ini bisa ngancurin kamu, masa depan kamu. Arga menghela napas. Kalau itu harga dari mencintai kamu, saya terima. Dan untuk pertama kalinya, Ratri tidak bisa menjawab. Matanya basah. Tapi waktu tak memberi mereka banyak. Di bawah, desas-desus sudah membesar. Di atas, langit mulai gelap. Dan di tengah itu semua, dua orang yang tak seharusnya jatuh cinta tetap berdiri di tepi kehancuran, tapi masih enggan melepaskan. 2 hari kemudian, panggilan resmi dari dekanat datang. Surat undangan berkop resmi, tanda tangan, dan kalimat yang penuh basa-basi tapi tajam. Untuk klarifikasi dan investigasi dugaan pelanggaran etika akademik. Ratri membacanya di ruang kerjanya sendiri, ditemani secangkir kopi yang sudah dingin. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas itu, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah tahu ini akan datang. Yang tidak ia tahu hanyalah seberapa besar luka yang harus dibayar. Di sisi lain, Arga mulai dihantam berbagai versi cerita. Grup angkatan mulai ramai, ada yang sok simpati, ada yang sinis, dan tentu ada yang diam-diam mencatat drama ini sebagai bahan cerita nanti malam. Bahkan dosen pembimbing skripsinya pun mulai memandang dengan cara berbeda. Yang paling menyesakan adalah pesan dari ibunya. Kamu jangan bikin malu keluarga nggak? Fokus kuliahmu dulu, jangan aneh-aneh. Arga tidak membalas pesan itu. Ia hanya memandangi fotonya dengan Ratri di ponselnya sendiri. Foto yang ia ambil diam-diam saat Ratri tertidur di kursi taman di bawah pohon flamboyan dengan buku puisinya jatuh di pangkuan. Wajahnya tenang di sana, seperti perempuan yang akhirnya merasa aman. Itu momen paling damai dalam hidupnya. Dan sekarang, damai itu sedang dihancurkan oleh tangan-tangan pengecut. Sore itu, Arga berdiri di depan pintu ruang dosen. Ia ingin bicara, bukan untuk membela, tapi untuk ada di sisi Ratri. Tapi sebelum ia mengetuk, pintu terbuka. Dina keluar dan menatapnya lama. Kamu punya waktu 5 menit? Arga mengangguk. Mereka duduk di bangku koridor dengan langit mulai redup. Dina menatap Arga lama sebelum bicara. Saya tahu kamu sayang dia. Saya cinta dia, Bu. Cinta bisa jadi hal paling egois kalau kamu nggak tahu batasnya. Arga mengangguk. Saya sadar, tapi saya juga sadar kalau saya mundur sekarang, Bu Ratri yang akan hancur sendirian. Dina menghela napas. Kamu tahu, saya dulu juga pernah jatuh cinta sama orang yang nggak boleh saya cintai. Bedanya, saya pilih diam. Bukan karena pengecut, tapi karena saya nggak siap jadi orang yang ditunjuk jari banyak pihak. Kalau Bu Ratri diminta berhenti mengajar, tanya Arga, suaranya berat. Dia siap, tapi itu bukan hal yang bisa dia banggakan. Kamu ngerti? Arga menatap lantai. Saya akan ke dekanat. Saya akan ngakuin semuanya. Dina menggeleng pelan. Jangan gegabah. Kadang, cara terbaik buat melindungi seseorang adalah dengan mengambil langkah mundur, bukan maju terus-terusan. Malamnya, Ratri duduk di balkon kosnya. Angin malam membawa suara kendaraan dari jalan besar, tapi pikirannya ada di ruang dekanat. 2 hari lagi. Ada bagian dalam dirinya yang sudah siap menerima semuanya. Skorsing, kehilangan, bahkan lupa dari mahasiswa yang dulu memujanya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Arga. Besok sore aku tunggu kamu di taman belakang. Sekali lagi aja, sebelum semuanya berubah. Ratri memandangi pesan itu lama. Ia tahu ia tak boleh datang. Tapi ia juga tahu jika ia tak datang, mungkin ia akan menyesal seumur hidup. Dan ketika hari berganti senja, langit kembali mendung seperti malam pertama mereka berteduh bersama. Langkah-langkah pelan membawa Ratri ke taman itu, tempat yang kini tak lagi tersembunyi,
tapi masih menyimpan sisa-sisa kebersamaan yang belum selesai. Arga sudah menunggu, duduk di bangku yang sama, dengan wajah lelah tapi mata yang masih menyala. Begitu Ratri datang, mereka hanya saling pandang, tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya diam. Lalu Arga bicara. Suaranya pelan tapi jelas. Aku akan ngaku. Semua, aku yang mulai. Kamu nggak usah bilang apa-apa. Aku nggak nyesel. Ratri menahan air mata. Kalau kamu ngelakuin itu, kamu nggak bisa lanjut sidang. Kamu tahu itu kan? Biar, kamu sudah cukup terluka. Aku laki-laki, Rat. Aku harus berdiri. Dan saat itu, Ratri tahu, cinta ini tidak lagi sekadar salah. Cinta ini sudah berubah menjadi sesuatu yang harus dikubur. Atau dibakar habis. Sore itu menjadi senyap yang panjang, Ratri ingin menjerit, melarang Arga melakukan hal bodoh demi membela cinta yang sudah dari awal mustahil. Tapi semua kata macet di tenggorokannya. Yang bisa ia lakukan hanya duduk di samping Arga, membiarkan senyap menyampaikan apa yang tak sanggup mereka ucapkan. Aku nggak bisa lihat kamu hancur, Bu, kata Arga akhirnya. Kamu orang pertama yang bikin aku ngerasa layak didengar, layak diakui, dan disayang. Ratri menoleh, menatap mata Arga yang penuh luka, bukan karena takut, tapi karena mencinta dengan cara yang terlalu tulus untuk ukuran dunia yang terlalu kejam. Kamu pikir ini romantis? Bisiknya. Kamu pikir ini bisa jadi akhir cerita yang indah? Arga tersenyum kecil, getir. Enggak, tapi aku pikir ini satu-satunya hal yang benar yang bisa kulakuin buat kamu. Ratri menutup mata, hatinya berkecamuk, di dalam dirinya dua suara saling bertabrakan. Satu menyuruh bertahan, satu lagi mendesak untuk melepas. Tapi keduanya sama-sama sakit. Aku pernah percaya, cinta itu harus berani, ucap Ratri pelan. Tapi nggak pernah kubayangin kalau keberanian itu harus bayarannya karier, masa depan, dan harga diri. Arga menarik napas dalam. Kalau gitu, kita berhenti. Ratri terdiam. Hujan mulai turun perlahan, rinai kecil yang jatuh di atas dedaunan flamboyan. Kita berhenti, ulang Arga, suaranya berat. Tapi bukan karena aku nyesel. Aku mau kamu tetap bisa berdiri di kelas dengan kepala tegak. Aku mau kamu tetap bisa jadi Bu Ratri yang dulu aku kagumi. Bahkan sebelum aku jatuh cinta. Ratri membiarkan air hujan membasahi pipinya, entah itu hujan atau air mata. Ia mengangguk pelan. Dan saat itu, tanpa banyak bicara, Arga bangkit. Ia menatap wajah Ratri untuk terakhir kali, lalu menyentuh pipinya lembut. Satu sentuhan yang bicara lebih banyak dari 1000 kata. Terima kasih udah pernah jadi tempat pulang, bisiknya. Lalu ia pergi, meninggalkan bangku taman, hujan yang turun, dan hati yang kini harus belajar kembali pada kesepian. Ratri tak mengejarnya. Ia hanya duduk di sana, sendirian, tubuhnya menggigil, tapi tak ingin berteduh. Karena sebagian dari dirinya tahu bahwa cinta mereka memang ditakdirkan hanya sebatas senja yang indah, tapi tidak bisa menetap. Dan di taman yang basah itu, yang tersisa hanyalah puisi yang belum selesai dan rindu yang tak bisa disampaikan. Hujan berhenti beberapa jam kemudian, menyisakan aroma tanah basah dan daun-daun yang menetes lambat dari dahan flamboyan. Ratri masih di sana, seolah waktu menolak berputar jika Arga tak kembali. Tapi ia tahu, perpisahan tadi bukan kalimat tanya, bukan jeda, melainkan titik. Titik yang sengaja ditaruh karena koma tak lagi cukup menahan luka. Beberapa hari setelahnya, ruang dekanat menjadi tempat sakral, sunyi dan penuh ketegangan. Arga datang dengan kemeja putih sederhana, membawa satu surat yang ia lipat rapi. Di dalamnya, pengakuan, singkat padat tanpa menyebut nama Ratri sama sekali. Semua ia tanggung sendiri. Sementara itu, Ratri duduk di ruangannya, menatap keluar jendela. Ia tidak tahu Arga memilih diam di ruang klarifikasi, tidak menyeretnya sama sekali.
Ia tidak tahu bahwa dekan hanya berkata, mahasiswa ini perlu pembinaan, bukan pemecatan. Dan ia juga tidak tahu bahwa Wawan, si penyebar foto, sudah dipanggil diam-diam karena menyebarkan dokumen tanpa izin. Tapi yang Ratri tahu, sejak hari itu, Arga tak pernah lagi muncul di kelasnya. Tak pernah duduk di bangku barisan ketiga, tak pernah menyelipkan puisi dalam makalah, tak pernah menatap dengan sorot mata yang diam-diam bicara, "Aku di sini." Hingga suatu malam, di meja ruang dosennya, ia menemukan sebuah amplop coklat tua. Tanpa nama, hanya tulisan tangan sederhana, untuk yang pernah jadi semesta. Di dalamnya, satu puisi terakhir dari Arga. Tulisannya rapi, huruf-hurufnya seperti menari, meski nadanya getir. Kalau kau sudah lupa rasa bahuku, tak apa, biarkan aku yang tetap ingat bagaimana suara hujan mengiringi diam kita sore itu. Jika nanti kau mengajar dan kau lihat kursi kosong, tak perlu mencari aku bukan lagi mahasiswa yang mencatat, tapi rindu yang diam-diam menua di halaman terakhir bukumu. Ratri memeluk puisi itu, tak menangis, tidak kali ini, tapi ia tahu ada bagian dari dirinya yang tak akan lagi utuh. Di luar, flamboyan berbunga, musim berganti. Tapi cinta yang sempat tumbuh dalam larangan tetap hidup di antara halaman-halaman yang tak pernah selesai ditulis. Hari-hari bergulir tanpa bunyi. Ratri kembali mengajar, mengenakan blus dan sepatu hak pendek seperti biasa, berjalan menyusuri lorong-lorong kampus dengan wajah yang sulit ditebak. Tenang, tapi seperti menyimpan laut dalam dadanya. Para mahasiswa mulai lupa atau pura-pura lupa. Tak ada lagi bisik-bisik saat ia lewat. Tidak ada lagi pertanyaan penuh isyarat. Hanya Dina yang sesekali menatapnya lama dari seberang meja, seperti ingin memastikan, kamu benar-benar baik-baik saja? Tapi Ratri tak pernah benar-benar menjawab. Sementara itu, Arga menghilang seperti debu, tak lagi muncul di kelas, tak aktif di grup angkatan. Beberapa teman bilang ia cuti, yang lain bilang ia pindah kampus. Tidak ada yang tahu pasti, bahkan akun media sosialnya kosong, seperti menghapus jejak. Tapi Ratri tahu, laki-laki itu tak benar-benar pergi. Ia hanya memilih mundur agar yang dicintainya bisa terus berdiri. Suatu sore, saat kampus sepi karena libur tengah semester, Ratri berdiri di taman belakang. Tempat itu tetap ada, bangku kayu masih sama. Pohon flamboyan masih menjatuhkan kelopaknya dengan tenang. Tapi tak ada lagi Arga di sana. Hanya kenangan yang menetap, sunyi yang menggantung seperti bau hujan lama. Ia duduk perlahan, membuka catatan kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya tertulis satu kalimat terakhir yang belum sempat ia beritahu Arga. Aku juga mencintaimu, tapi aku harus mencintaimu dari tempat yang tak terlihat. 3 tahun kemudian, di sebuah toko buku kecil di daerah Darmo, Surabaya, seorang perempuan paruh baya memutar-mutar cangkir kopinya sambil membaca halaman pertama dari buku puisi yang baru terbit. Sampulnya sederhana, hanya tulisan tangan dan sketsa daun flamboyan. Judul, Yang Kita Diamkan. Penulis, Arga R. Ratri duduk di pojok, menatap lembaran demi lembaran yang berisi serpihan kenangan mereka. Di halaman persembahan tertulis, untuk perempuan yang pernah menjadi matahari sore di tengah semester. Aku tidak pernah selesai mencintaimu, tapi aku selesai menyakitimu. Terima kasih telah menjadi puisi terpanjang dalam hidupku. Ia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang yang akhirnya berdamai dengan luka. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, hatinya terasa ringan. Buku itu ia tutup perlahan, lalu melangkah keluar toko. Jalanan Surabaya hangat sore itu. Pohon-pohon menjatuhkan bayang panjang. Dan entah dimanapun Arga berada sekarang, ia tahu cinta itu mungkin tidak tumbuh di tempat yang tepat, tapi ia bertahan lebih lama dari yang pernah mereka kira. Dan di balik kesalahan ada rasa yang tetap suci,
meski tak pernah bisa dimiliki.